Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel with me Duratus Saada. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Duratus Saada. Nah, bisa dipanggil Duro. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan membahas tentang komoditas padi atau beras di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya video ini itu untuk memenuhi dari tugas UTS mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan yang diampu oleh Ibu Nurul. Seperti itu. Penasaran kan sama videonya seperti apa? Langsung aja kita lihat. Komoditas padi di tengah pandemi COVID-19. Komoditas padi di tengah pandemi COVID-19. Cakupan pembahasannya yaitu kondisi existing komoditas padi, kemudian peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya COVID-19, setelah itu kebijakan pemerintah terkait komoditas dengan adanya COVID-19, kemudian nanti akan dijelaskan juga pendapat saya mengenai strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas terkait adanya COVID-19. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu kondisi existing. Kondisi existing. Nah, gimana sih kondisi dari komoditas padi di tengah pandemi wabah virus corona? Dikutip dari galamedia.news.com, di tengah ancaman penyebaran wabah virus corona, sejumlah petani dari kelompok tani Sumber Mukti Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung tetap melaksanakan panen raya. Nah, dalam pelaksanaan panen raya sendiri berbeda dengan pelaksanaan panen raya di tahun sebelum-sebelumnya, karena di sekarang kan ada pandemi wabah virus corona kan, jadi mereka itu para petani menggunakan masker sebagai alat pelindung dari ancaman wabah virus corona. Dan petani juga manennya itu dari jam 8 sampai menjelang duhur, karena kan sinar matahari itu dapat membunuh virus corona. Jadi seperti itu cara petani dari Poktan Sumber Mukti Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparai melakukan panen raya. Yang selanjutnya yaitu peluang komoditas dengan adanya COVID-19. Yang pertama, petani menunjukkan diri menjadi pahlawan bagi negeri. Nah, di tengah pandemi wabah virus corona ini, kalau bukan petani yang menghasilkan padi dan beras, kita nggak bakal bisa makan nasi juga kan. Jadi ya, petani itu merupakan pahlawan gitu bagi kita semua di sini di tengah pandemi virus corona. Yang kedua yaitu pemaksimalan produk dalam negeri atau no impor. Karena di tengah pandemi virus corona sendiri kita kan nggak mungkin impor dari negara lain. Jadi untuk menutupi kekurangan kita harus memaksimalkan produk kita di dalam negeri sendiri. Seperti contohnya beras, kita harus memaksimalkan penuh beras supaya nanti bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Yang ketiga yaitu pemerintah tidak lagi mengandalkan impor. Penjelasannya sama yang nomor 2 tadi. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. Karena di tengah wabah COVID-19 ini, petani itu sangat membantu bagi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang selanjutnya yaitu ancaman komoditas dengan adanya COVID-19. Yang pertama, stok padi yang harus cukup minimal sampai bulan Oktober sampai November. Nah, setelah ini juga kan kita bakal menghadapi bulan suci Ramadan kan, terus habis itu Lebaran. Dan stok padi yang kita miliki juga itu harus mencukupi nanti di bulan Ramadan, di bulan selanjutnya ya minimal sampai bulan Oktober sampai November. Karena mungkin di antara bulan tersebut insya Allah corona mungkin udah nggak ada gitu ya. Amin, amin, amin. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat kemungkinan kekurangan beras. Nah, kalau semisal ya semoga saja beras yang di stok oleh pemerintah itu cukup sampai bulan selanjutnya sampai nanti corona itu udah usai. Kalau misal tidak mencukupi ya mungkin kita bakal kekurangan beras begitu.
Yang ketiga yaitu naiknya harga beras. Nah, di tengah pandemi COVID-19 sendiri kan permintaan banyak tuh akan beras. Meskipun pemerintah sudah menetapkan maksimal harga penjualannya atau sudah menetapkan harga jual dari komoditas beras tersebut, tapi juga terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan hal tersebut. Jadi di tengah paniknya masyarakat, mereka itu menaikkan harga beras seperti itu. Terus yang keempat yaitu kelangkaan beras. Nah, kelangkaan beras sendiri di sini disebabkan karena panik buying dari masyarakat. Jadi beras tersebut langka di beberapa daerah tertentu karena adanya panik buying dari masyarakat sendiri, dan itu mengancam daerah lain yang tidak mendapatkan beras tersebut. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terkait komoditas dengan adanya COVID-19. Yang pertama, tetap melaksanakan panen raya di tengah pandemi corona. Jadi sudah dijelaskan di awal yang kondisi existing, meskipun sekarang itu lagi marak-maraknya virus corona, tapi masyarakat tetap melaksanakan panen raya didampingi oleh pemerintah. Jadi panennya masyarakat itu dipantau oleh pemerintah. Seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan operasi pabrik dan pasar agar harga tidak naik. Nah, tadi di sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang ancaman yang mana mengatakan bahwasannya harga beras kemungkinan itu naik. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan operasi pabrik dan operasi pasar agar harga yang dijual oleh pelaku pasar itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi tidak memberatkan di masyarakat seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu program penjualan secara daring di sebuah e-commerce yang resmi dinamai aipangan.com. Dikutip dari merdeka.com, dituliskan bahwa Perum Bulog juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkau bahan pangan beras melalui penjualan secara daring di sebuah e-commerce yang resmi dinamai aipangan.com yang telah memiliki 7 titik gudang pusat distribusi yang tersebar di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Jadi meskipun di sini di tengah wabah COVID-19 ini, pemerintah tetap melaksanakan semaksimal mungkin bagaimana beras itu bisa terdistribusi ke setiap daerah. Yang selanjutnya yaitu pendapat saya mengenai strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas terkait adanya COVID-19. Menurut saya, yang pertama mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan benih unggul kepada petani agar petani itu bisa menanam padi unggul dan menghasilkan banyak beras seperti itu sehingga kita tidak kekurangan beras. Terus yang kedua, melakukan operasi pasar agar tidak ada penimbunan beras ataupun nanti bisa menyebabkan kelangkaan beras. Jadi dilakukan operasi pasar agar tidak ada yang menimbun beras sehingga akan menyebabkan kelangkaan, dan juga melakukan operasi pasar agar harga-harga beras yang di pasar itu tidak naik sehingga tidak meresahkan masyarakat. Terus yang ketiga, jika nantinya memang beras itu langka ataupun memang stok beras di Indonesia itu tidak mencukupi, mungkin pemerintah bisa melakukan strategi impor ke negara lain yang memang negara tersebut tidak terjangkit wabah COVID-19. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video yang saya berikan. Kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.